Nilai-nilai dalam diri anak, tahap perkembangan moral dan agama anak usia dini dalam Al-Quran, dengan dosen pengampu Ibu Nur Kamelia Mukhtar AHMPD. Yuk simak video dari kami. Yang pertama yaitu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pola-pola pengembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini. Perkembangan moral dan agama pada anak usia dini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan eksternal. Selain kedua faktor tersebut, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pola perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama, orang tua dengan pola asuh yang tepat. Masa keemasan pada masa di mana anak akan belajar tentang karakter, sikap, intelektual, emosi, dan moral analitik. Semakin bagus pola asuh yang diberikan orang tua, maka semakin bagus juga perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Nah, di sini pola asuh orang tua yang tepat menjadi hal penting dalam perkembangan anak usia dini. Yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing yang baik. Selain pola asuh orang tua yang tepat, guru juga menjadi peran penting dalam perkembangan moral dan agama pada anak usia dini dengan menerapkan metode dan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, sekolah dan masyarakat sebagai lingkungan yang mendukung perkembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini. Pembentukan sikap dan penanaman nilai-nilai dipengaruhi berbagai faktor, terutama lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Dari lingkungan tersebut akan terbentuk nilai-nilai etika yang mencerminkan anak dalam mengembangkan nilai moral dan agama. Yang nilai-nilai tersebut adalah nilai kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai dalam diri anak. Nah, nilai-nilai dalam diri anak yaitu kejujuran, kebohongan, dan curang. Kejujuran atau jujur merupakan karakter yang terbentuk dari sikap amanah. Amanah adalah bersikap jujur dan dapat diandalkan dalam menjalankan komitmen, tugas, dan kewajiban. Pentingnya menanamkan kejujuran sejak usia ini bahwa hanya dengan kejujuranlah yang dapat mengembangkan kondisi kehidupan ke arah yang lebih baik. Nah, tanpa kejujuran akan membawa dampak pada kemunduran dan segala upaya yang dilakukan. Kejujuran datang dari rumah. Nah, jika orang tua mampu mendidik dan gemar membiasakan anak untuk bersikap jujur sejak kecil, maka sikap jujur itu akan terbawa sampai anak itu dewasa. Anak yang jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Nah, yang kedua adalah kebohongan. Terkadang anak-anak berbohong. Umumnya, kebohongan yang dilakukan oleh anak tidak memiliki prestasi lain selain untuk menyembunyikan pelanggaran yang telah ia lakukan dan takut dimarahi. Kemarahan orang tua pada anak saat ketahuan berbohong hanya akan membuat anak kembali berbohong. Maka, berikan anak pemahaman dengan kasih sayang dan cara yang lembut bahwa berbohong itu salah satu kesalahan yang akan melahirkan konsekuensi. Usahakan untuk tidak mengedepankan emosi saat mengajarkan dan memberikan kepada anak pendidikan tentang karakter. Untuk mengajarkan kepada anak untuk tidak berbohong, orang tua bisa mengajarkan kepada anak dengan menjelaskan perbedaan antara kejujuran dan kebohongan. Nah, kejujuran dapat mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, dengan berbohong akan mendatangkan sebuah hukuman. Nah, yang terakhir ada perbuatan curang. Curang bukan hanya merusak diri sendiri, akan tetapi merusak orang lain. Alasan seorang anak berbuat curang terkait dengan kejujuran dan kebohongan adalah kecurangan itu. Nah, anak yang melakukan kecurangan biasanya memiliki alasan tersendiri mengapa ia melakukan hal tersebut. Kecurangan itu terjadi karena anak merasa terkalahkan oleh teman-temannya. Seolah-olah dengan ia melakukan curang, dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang benar. Nah,
dan dia tidak merasakan bahwa dengan ia melakukan curang tidak merugikan orang lain. Nah, yang terakhir, tahap perkembangan nilai moral dan agama yang dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah yang terakhir kita masuk ke tahap perkembangan agama dan moral. Di dalam Al-Quran di sini ada 4 surah. Yang pertama itu An-Nahl ayat 8, kemudian Al-Luqman ayat 14, Al-Isra ayat 23, dan yang terakhir adalah Al-Maidah ayat 2. Di sini saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 2. Dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah,